Shalom saudara, jumpa lagi dalam ibadah doa pada malam hari ini. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dalam keadaan luar biasa baik tentunya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan waktu kita, berikan ruangan yang terbaik untuk kita bersama-sama memuji, menyembah, dan melayani Tuhan pada saat ini. Mari saya percaya setiap kita, apapun menjadi pergumulan, apapun menjadi persoalan kita, biar malam hari ini kita menemukan jawaban daripada Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita satukan, kita rendahkan diri kita hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, saat ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan dan kebajikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, hadirat-Mu, kuasa-Mu boleh hadir mencengkeram setiap pribadi kami. Kami boleh menerima jawaban daripada-Mu ya Tuhan. Yang sakit boleh mengalami kesembuhan, yang berbeban berat Tuhan, mereka boleh mengalami kelepasan. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepada-Mu Tuhan, karena Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Bapa yang tidak pernah melupakan kami, Engkau Bapa yang selalu mengasihi anak-anaknya Tuhan. Biarlah Tuhan malam hari ini Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan yang indah dengan Engkau Tuhan. Siapapun dimanapun kami berada Tuhan, kami yakin Tuhan, kuasa hadirat-Mu tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita boleh mengalami kebaikan Tuhan, kita boleh mengalami kebajikan Tuhan senantiasa. Seperti saya katakan tadi, bahwa Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia Bapa yang tidak pernah melupakan kita, apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita. Mari kita satukan hati kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kau baik Tuhan, Engkau luar biasa baik. Haleluya. Mari sama-sama kita bangun mesbah pujian penyembahan dimanapun kita berada saat ini. Mari kita satukan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau Bapa yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Apapun musim kehidupan kami Tuhan, Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang,
selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari lebih lagi sama-sama kita kata pujian ini. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku Tuhan. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Oh, mengasihimu Tuhan.
memuliakan-Mu Tuhan selama hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak disembah. Hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak dimuliakan. Kaulah segalanya. Kaulah Tuhan yang layak terima segala pujian, yang layak terima segala penyembahan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami angkat suara kami angkat pujian kami bawa hati kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan. Biarkan kami menyembah-Mu Tuhan, biarkan kami meninggikan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami angkat suara kami mau meninggikan-Mu. Sebab tangan kasih-Mu Tuhan, sebab tangan kasih-Mu tak pernah meninggalkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Kirala balala 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 bayara 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 bayara. Kau Bapa yang mengasihi kami, Kau Bapa yang setia. Yesus Tuhan. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh terbukti bagi setiap kami yang ada Tuhan. Siapapun kami, apapun bentuk dan rupa kami Tuhan, apapun dosa kami, apapun pelanggaran kami, Kau Bapa yang tidak pernah menolak kami Tuhan. Kau Bapa yang selalu menerima keberadaan kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu sungguh terbukti Tuhan. Kasih-Mu sungguh benar-benar terbukti bagi kami Tuhan. Dengan apakah kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apakah kami balas segala kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan? Hanya pujian, hanya penyembahan dan ucapan syukur Tuhan yang kami bawakan kepada-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh ya haleluya. Kau Tuhan yang tidak pernah melihat rupa kami Tuhan. Kau Tuhan tidak melihat masa lalu kami Tuhan, tapi Kau Allah menerima kami apa adanya Tuhan. Karena kuasa kasih-Mu Tuhan lebih besar dari apapun juga Tuhan. Hirata kerala balala 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 bayasi. Kirala balala 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 bayasi. Kerala la 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 la. Hirala la 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 balala 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 la 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 la. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
Haleluya, 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 haleluya. Mari angkat penyembahanmu, angkat pujianmu bagi Dia. Bangkit hai manusia rohmu, sembahlah Tuhan, tinggikan Dia, agungkan Dia. Oh Tuhan, hanya Kau Tuhan. Kasih-Mu sungguh terbukti dalam hidup kami itu. Kasih-Mu sungguh terbukti dalam hidup kami itu. Bahkan di segala musim hidup kami Kau ada bagi kami itu. Hanya Engkaulah menjadi sumber jawaban kami itu. Hanya Engkaulah sumber dari segala kehidupan kami itu. Kau Allah yang memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap pribadi kami itu. Mari setiap pribadi kita, siapapun dimanapun kita berada saat ini, mari nikmati waktu bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita nikmati waktu bersama-sama dengan Tuhan. Berikan pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik. Mari nikmati saat-saat teduh bersama dengan Tuhan. Hampiri tahtanya dengan penuh kerinduan. Hampiri hadirat-Nya. Cari wajah Tuhan saat ini. Jangan cari yang lain, tapi cari Dia. Jangan cari berkat-Nya, tapi cari wajah Tuhan. Temukan Tuhan. Kasih-Mu dengan terbukti Tuhan. Tak ada alasan bagi kami Tuhan untuk tidak menyembah Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun situasi kami Tuhan, kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Cinta-Mu sungguh terbukti Tuhan. Haleluya. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku.
semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Hanya Kaulah menjadi tempat jawaban kami Tuhan. Hanya Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Biarlah Tuhan ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, kami tidak akan pernah goyah, karena janji-Mu setia dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu boleh menopang menolong setiap pribadi kami Tuhan. Biar urapan yang baru turun atas hamba-Mu. Biar urapan yang daripada-Mu terus menaungi hamba-Mu Tuhan. Sehingga kebenaran firman yang disampaikan Tuhan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Sumber kesembuhan, sumber kelepasan bagi kami. Kami boleh Tuhan menyiapkan tanah hati kami yang paling subur Tuhan. Sehingga ketika kebenaran firman Tuhan jatuh di dalam tanah hati kami yang paling subur Tuhan, yang bertumbuh dan menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Damai sejahtera bagi kita sekalian. Dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Saudara, saya percaya saudara diberkati Tuhan. Saudara, saya percaya saudara selalu dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mulai dari tadi pagi, yaitu tanggal 1 Mei bulan ini, kita akan memulai doa puasa selama 21 hari ke depan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pergunakan waktu ini untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin intim dengan Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini
saya ingin membagikan satu pesan yang sangat penting bagi kita sekalian di hari-hari atau di situasi yang sedang kita alami saat ini, saudara. Mari kita buka Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ayat yang pertama, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dan keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Ayat yang kedua, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang pertama ini berbicara tentang ada seorang penunggang kuda putih. Siapakah penunggang kuda putih itu, saudara? Kalau kita lihat, saudara, ketika anak domba Allah membuka, ketika Tuhan Yesus membuka meterai itu, saudara, dia melihat ada penunggang kuda putih. Penunggang kuda itu berbicara tentang antikristus. Pada zaman dahulu kuda berbicara tentang alat transportasi, saudara. Nah, saat ini kuda berbicara tentang media sosial. Nah, kita lihat hari-hari ini, saudara. Kuda putih bicara tentang seolah-olah damai sejahtera itu yang sedang dia bawa ke dalam dunia ini. Karena putih melambangkan sebuah kedamaian, ketulusan. Jadi antikristus saat ini sedang menawarkan damai yang palsu itu. Seolah-olah kita melihat apa yang dia tawarkan hari-hari ini bisa menjawab kebutuhan yang kita butuhkan hari-hari ini, saudara. Pada ayat yang ketiga di sana berkata, saudara, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini yang menarik, saudara. Penunggang kuda putih itu, penunggang kuda merah padam itu diberi kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari orang-orang di bumi ini, saudara. Nah, sekarang kita bisa melihat, saudara, hampir seluruh penduduk dunia, saudara, hari-hari ini telah kehilangan damai sejahtera akibat wabah yang menimpa seluruh dunia ini, saudara. Setiap orang kelihatan kehilangan damai sejahtera. Karena setiap hari kita melihat, setiap hari kita mendengar berita-berita tentang kematian akibat virus yang ganas ini, saudara. Hal ini membuat kita sangat ketakutan. Inilah saatnya iblis sedang ingin mencuri damai sejahtera dari hati kita. Damai sejahtera yang Tuhan pernah berikan bagi hidup kita. Saat damai sejahtera hilang, saudara, akan berakibat peperangan terjadi, kekacauan terjadi. Karena pedang di sini berbicara tentang orang-orang yang saling membunuh, orang-orang yang saling berperang, saudara. Kemarin saya sempat melihat ada berita di televisi, saudara, bahwa kapal perang Amerika sedang merapat ke perairan Cina. Apa yang akan terjadi, saudara? Kita lihat ayat yang kelima, saudara.
Ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ada timbangan, ada neraca di tangannya, saudara. Kuda hitam berbicara tentang masa-masa kegelapan. Kuda hitam berbicara tentang sebuah krisis ekonomi yang akan terjadi akibat wabah ini, saudara. Di mana orang-orang tidak bisa lagi berusaha. Perusahaan-perusahaan banyak yang tutup. Orang-orang yang kerja banyak di PHK. Akibatnya apa, saudara-saudara? Terjadi krisis ekonomi. Nah, ayat yang keempat, ayat yang keenam di sana berbicara, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi jangan merusak minyak dan anggur itu. Secupak gandum sedinar seharga pangan yang sangat mahal pada waktu itu, saudara. Sehingga orang-orang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Ini berbicara tentang sebuah bencana kelaparan yang sangat besar. Yang bisa saja terjadi. Ini hal-hal yang menakutkan. Dan bisa menghilangkan damai sejahtera bagi orang-orang. Ayat yang ketujuh. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi. Untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar. Dan dengan binatang buas yang di bumi. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kuda hijau kuning berbicara tentang kuasa maut dan kerajaan maut. Dan akan ada, di sana Alkitab berkata, akan ada 1/4 populasi penduduk dunia akan mengalami kematian akibat perang. Akibat kelaparan. Akibat penyakit sampar. Akibat binatang-binatang buas. Nah, binatang buas berbicara tentang kejahatan manusia. Bisa saja teroris yang membunuh banyak manusia. Untuk itu, saudara, manusia membutuhkan damai sejahtera. Mari kita lihat, saudara, Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27 berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar." Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus memberi damai sejahteranya bagi kita sekalian. Meninggalkan damai sejahteranya dalam hati kita. Kalau kita lihat dari pembacaan kita tadi, awalnya, saudara, mula-mulanya, saudara, sepertinya iblis datang membawa pemulihan, membawa damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang sedang kita alami hari-hari ini. Seolah-olah dia datang menjadi seorang pahlawan. Seolah-olah dia datang memberi pemulihan atas situasi ini, saudara. Memberi jawaban. Tetapi damai yang dia bawa itu adalah damai yang palsu. Damai yang tidak sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jika iblis berusaha untuk mencuri damai sejahtera dari hati kita, dia berusaha untuk mengincar damai sejahtera yang Tuhan beri dalam hati kita. Itu artinya, saudara, bahwa damai sejahtera itu sangat penting bagi hidup kita dan kita harus memilikinya. Jika iblis berusaha untuk itu, untuk mencuri damai sejahtera kita, kita harus mulai dari sekarang mempertahankan damai sejahtera itu dari hati kita. Iblis tidak lagi mau mencuri harta kita, saudara. Dia tidak tertarik dengan harta kita. Dia tidak tertarik dengan bisnis kita. Dia tidak tertarik dengan kedudukan atau status sosial kita. Tetapi dia mengincar damai sejahtera yang ada dalam hati kita.
Yesus berkata, damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu tidak sama dengan yang diberikan dunia kepadamu. Karena apa saudara-saudara? Karena dapat mengatasi kegelisahan, karena dapat mengatasi ketakutan. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan dapat membuat kita yang gelisah, yang takut menjadi berani kembali. Mengalami pemulihan kembali. Waktu kita alami kegelisahan saudara, waktu kita alami ketakutan, apa yang sedang kita lakukan? Apa yang kita lakukan ketika kita mengalami hal-hal seperti itu saudara? Apakah kita lari kepada mobil kita yang paling mewah, kita masuk dalam mobil dan kita kehilangan ketakutan itu? Ataukah kita masuk ke dalam sebuah rumah yang sangat mewah yang kita miliki dalam hidup kita dan kita kehilangan ketakutan itu? Ataukah kita saudara-saudara masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia dalam hidup kita, dalam rumah kita yang penuh dengan emas permata dan kita merasakan wah saya sudah damai? Enggak. Atau kita duduk di atas tahta kita, di atas kekuasaan kita dan kita mengatakan kita damai. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata damai itu hanya bisa kita temukan di dalam Yesus Kristus. Damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus, itulah yang memerdekakan kita. Coba kita perhatikan saudara-saudara, kalau anak-anak ketakutan, anak-anak gelisah, mereka akan berlari kepada pelukan ayah dan ibunya. Demikian juga dengan kita saudara. Ketika kita merasakan ketakutan, kegelisahan, mari kita berlari kepada Tuhan. Karena dialah sumber damai sejahtera itu saudara. Mengapa saudara kita perlu damai sejahtera itu? Mengapa damai Kristus tidak seperti yang diberikan oleh dunia? Karena damai Kristus itu saudara-saudara punya kuasa untuk menyatukan hidup kita dengan yang lain. Efesus 4 ayat 3 saudara. Kita bisa rukun dengan yang lain. Kita bisa berdamai dengan yang lain. Kita bisa akur dengan orang lain. Kalau kita punya damai Kristus dalam hati kita. Mungkin orang lain menyakiti hati kita. Mungkin orang lain tidak senang dalam hidup kita. Tapi kalau ada damai Kristus, kita akan care dengan mereka. Kita akan suka dengan mereka. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, mengapa damai Kristus itu beda dengan damai yang diberikan dunia kepada kita? Karena damai sejahtera Kristus itu adalah sebagai berkuasa sebagai hakim yang menentukan arah hidup kita. Mungkin kita tidak tahu saudara, bagaimana arah hidup kita saudara. Tetapi damai yang diberikan Kristus itu adalah damai yang akan menuntun hidup kita ke arah yang lebih benar. Mengapa damai Kristus itu beda dengan damai yang diberikan dunia? Yang ketiga saudara, karena damai yang diberikan oleh Yesus adalah bukti penyertaan Allah bagi hidup kita. Yesaya 26 ayat 12. Mengapa damai Kristus itu beda dengan damai yang diberikan oleh dunia bagi kita? Yang keempat, karena damai sejahtera Kristus yang berkuasa itu adalah sebuah wadah pemulihan dan mujizat bagi hidup kita. Adalah sebuah wadah, ada sebuah tempat di mana kita bisa dipulihkan, di mana kita bisa mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Sakaria 8 ayat 9 berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam, kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci. Pada waktu itu saudara-saudara, zaman Alkitab saudara, ketika orang ingin memiliki damai sejahtera itu, mereka harus membangun rumah Tuhan dulu. Pada saat mereka membangun rumah Tuhan, ada damai sejahtera dalam hidup mereka.
Nah, zaman Alkitab, orang akan mengalami damai sejahtera saat mereka membangun rumah Tuhan. Nah, sekarang rumah Tuhan berbicara tentang kehidupan rohani kita. Ketika kita mulai membangun kehidupan rohani kita hari-hari ini, saudara. Meskipun wabah ini begitu menakutkan, meskipun ada banyak pesan-pesan kematian, ada pesan-pesan yang jahat, yang bisa saja merampas damai sejahtera itu dari hidup kita. Tetapi kalau ada pembangunan rumah Tuhan dalam hidup kita, pemulihan itu terjadi bagi hidup kita. Yaitu kehidupan rohani kita yang kita bangun. Maka damai sejahtera Tuhan akan melimpah dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mudah tersinggung, kalau kita mudah marah, itu artinya kita sedang kehilangan damai sejahtera dalam hidup kita. Nah, lalu bagaimana damai sejahtera itu bisa ada dalam hati kita, saudara? Mari kita buka Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18 berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, kalau kita mau damai sejahtera itu ada dalam hati kita, kita harus lakukan perintah-perintah Tuhan. Kita harus perhatikan perintah-perintah Tuhan. Nah, perintah yang seperti apa, saudara? Yang kita harus perhatikan. Yang pertama, saudara, penuhi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Yesaya 32 ayat 17. Kita harus memenuhi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mulai pikirkan kebenaran-kebenaran itu dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita memikirkan kebenaran firman Tuhan dalam hati kita. Kalau dalam pikiran kita ada firman Tuhan, maka hidup kita akan selalu damai sejahtera, saudara. Kalau kita penuhi pikiran-pikiran kita dengan pikiran firman Tuhan, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita mengalami damai sejahtera itu? Kita lakukan perintah-perintah yang seperti apa? Yang kedua, kita penuhi hati kita dengan iman kita kepada Tuhan. Yohanes 5 ayat 3-14. Karena iman itu adalah senjata untuk melawan ketakutan. Nah, sekarang saudara-saudara yang jadi pertanyaan, apakah hidupmu memiliki damai itu? Apakah engkau hari-hari ini mengalami kegoncangan dalam kehidupanmu? Apakah hari-hari ini engkau mengalami hal-hal yang menakutkan dalam hidupmu? Engkau mungkin mudah marah, engkau mudah tersinggung. Mari miliki damai sejahtera itu. Mari miliki damai sejahtera yang Tuhan beri bagi hidup kita. Mari kita miliki apa yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kita. Yaitu damai sejahtera yang sudah Tuhan tinggalkan dalam kehidupan kita. Yaitu damai sejahtera yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita. Ingat baik-baik, saudara. Di hari-hari ini, iblis ingin mencuri damai sejahtera itu. Iblis ingin merampas damai sejahtera itu dari hati kita. Jangan goyah, saudara. Mari miliki damai sejahtera itu. Karena hanya dengan damai sejahtera yang Tuhan beri, engkau bisa melalui masa-masa sulit ini. Engkau bisa mengalami damai sejahtera meskipun keadaanmu tidak mengenakan hari-hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada 21 hari ke depan. Mulai tadi pagi kita sudah mulai. Dan kita akan terus setiap hari berdoa. Kita setiap hari berpuasa. Kita setiap hari untuk tetap mempertahankan damai sejahtera itu dari hati kita.
Sehingga meskipun keadaan seperti ini, kita akan tetap kuat. Dan iblis tidak akan mudah untuk mencuri damai sejahtera itu dari hati kita. Mari, mulai dari hari ini, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Yesus pasti akan datang. Dan biarlah dia mendapati damai sejahtera yang dia pernah tinggalkan tetap ada dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita, saudara. Kita angkat pujian ini, saudara. Haleluya, syukur Allah, haleluya, Yesus. Buktikan cintamu padaku, amin. Bawaku dengan hidupku bersyukur yang ada padamu, semuanya milikku. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Mari sama-sama saudara-saudara kita bangkit berdiri, saudara. Kita lakukan pujian ini, saudara. Mari kita renungkan betapa damai sejahtera Tuhan itu perlu kita miliki, perlu tetap ada dalam hidup kita. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Di tengah-tengah badai seperti ini, Tuhan, biarlah kami boleh merasakan damai-Mu, Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini, Tuhan, ada banyak jemaat-Mu yang tidak lagi bekerja, Tuhan. Ada banyak jemaat-Mu yang saat ini mengalami kegelisahan. Ada banyak jemaat-Mu yang hari-hari ini mengalami ketakutan akibat berita-berita yang tidak menyenangkan, Tuhan. Mari Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kembalikan damai sejahtera yang Tuhan pernah beri dalam hidup mereka. Nyatakan kuasa-Mu bagi kehidupan mereka, Tuhan. Jamah mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman ini dalam hidup kami, Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita, bagi kami sekalian, Tuhan. Dan bagi jemaat-Mu, Tuhan, di mana saja mereka berada, Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan. Engkau pulihkan kembali mereka, kesehatan mereka, Tuhan. Engkau jamah setiap tubuh-tubuh yang sakit di dalam nama Yesus. Aku cabut setiap roh kesakitan. Aku cabut setiap roh maut dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan menyertai kehidupan jemaat-Mu, Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu tetap melimpah-limpah bagi hidup mereka, Tuhan Yesus. Yang kekurangan, Tuhan beri mereka kelimpahan. Yang saat ini mengalami masa-masa sukar, Tuhan beri mereka penghiburan, kekuatan. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan Yesus, Engkau tetap ada di tengah-tengah kehidupan mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami akan akhiri ibadah doa malam kami pada hari ini, Tuhan. Sambil kami mengangkat tangan kami, Tuhan, tanda kami menyerah kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan, sukacita dan penghiburan, penguatan daripada Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai dari malam hari ini sampai Tuhan datang kembali. Jemput kita sekalian di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya
Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.